Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Ya, terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Ini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Bu. Baik, untuk Mas Sartiko bisa pimpin berdoa ya untuk teman-temannya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Sartiko dan teman-teman. Setelah kita berdoa, Ibu hanya ingin mengulas beberapa materi yang sebelumnya, bahwa pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberitahu dan mengirimkan acuan pembelajaran pada materi drama. Masih ingat kan Ibu minggu lalu telah mengirimkan buku digital yang terkhusus membahas materi drama. Apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, baik, pintar, terima kasih. Sebentar ya, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan membahas terlebih dahulu apa sih pembelajaran pada hari ini gitu. Nah, pembelajaran pada hari ini Ibu lebih menekankan pada cara mengucapkan kalimat dengan jelas, lancar, bernalar, dan juga wajar. Nah, di sini ada standar kompetensinya atau kalau sekarang itu namanya kompetensi inti. Nah, itu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat semenjana. Indikatornya, perbedaan penggunaan pola nada, kata, dan kalimat dalam berbicara dengan memperhatikan intonasi, jeda, dan irama. Memainkan dialog drama dengan menggunakan intonasi, jeda, dan irama yang tepat dan jelas. Pada bab ini, Ibu ingin memaparkan tentang pengertian intonasi, jeda, dan irama, serta memberikan penegasan terhadap contoh-contoh pengertian tersebut. Kemudian diterapkan melalui pementasan drama, materi sesuai dengan materi yang ada di buku ini. Nah, sebenarnya kalau pembelajarannya secara offline, Ibu ingin membagi kelas ini menjadi 2 kelompok, kemudian satu kelompok itu membuat naskah drama lalu mempresentasikannya. Begitu pula dengan kelompok berikutnya. Nanti ketika kelompok satu maju mementaskan drama, nanti kelompok yang dua itu menilai pementasan drama lawan. Begitupun sebaliknya. Namun karena ya kembali lagi dengan situasi COVID ini ya, membuat semua serba terbatas, maka proyek pembelajaran Ibu ini akan Ibu ubah sedikit, namun tetap ada pementasan walaupun bukan pementasan sih, tapi pelafalan dialog drama walaupun secara Zoom ini. Google Meet ini. Baik, di sini Ibu ingin membahas sedikit tentang pengertian intonasi, pengertian jeda, keterkaitan irama dan tempo, kemudian mengapa dikaitkan dengan drama pentas, dan rangkuman dan pelatihan. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu intonasi? Halo. Ada yang udah tahu apa sih? Bu. Oke, baik Mbak Mita, silahkan. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada pada suatu kalimat.
Baik, betul sekali. Intonasi itu tinggi rendahnya nada pada suatu kalimat. Oke, sebelum Ibu jabarkan terlebih detail tentang apa sih intonasi, apa sih jeda, irama, dan tempo, Ibu ingin memberi kesempatan buat kalian mengumpulkan poin untuk penilaian UAS kalian. Nah, selanjutnya apa sih pengertian jeda itu? Ada yang tahu? Oke, baik, silakan. Jeda mungkin nada batas kalimat dan kalimat yang panjang. Betul, iya. Memang jeda itu berfungsi untuk menandakan batas kalimat dan memotong kalimat-kalimat yang panjang. Tepat sekali. Selanjutnya, apa sih irama dan mengapa irama itu berkaitan dengan tempo? Ada yang ingin membantu menjawab? Izin menjawab, Bu. Oke, baik, silakan. Irama itu panjang pendeknya suatu pelafalan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Betul sekali. Sehingga irama itu kan panjang pendeknya suatu pelafalan, berarti berkaitan sekali dengan tempo pelafalan ya. Seperti itu. Baik, Ibu lanjut ke materi melalui salin dia saja. Apakah salin dianya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Kita mulai dengan materi pembelajaran kita, yaitu tadi sudah kita ulas sedikit tentang pengertian intonasi, pengertian jeda, keterkaitan irama dan tempo, dan juga materi kita ini mengacu pada drama. Baik. Kita mulai dari intonasi terlebih dahulu. Kita ulas secara mendalam apa sih intonasi itu. Intonasi benar. Apa kata teman-teman Anda bahwa intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada suatu kalimat? Karena pada suatu kata itu mengandung berbagai makna jika menggunakan tanda baca yang berbeda. Contohnya ini kata makan. Nah, kalau menggunakan intonasi datar, misal, aku makan. Nah, ini kan, maaf, kamu makan. Nah, ini tandanya menggunakan intonasi datar, menggunakan kalimat berita deklaratif yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa sedang makan. Berarti dia itu sedang makan, seperti itu. Sedangkan kata kamu makan itu menggunakan tanda penanda kalimat imperatif atau tanda seru, itu berarti artinya menyuruh atau memerintah, sehingga kamu makan berarti dia itu disuruh untuk makan. Sedangkan tanda tanya menggunakan intonasi naik ya, itu menggunakan kalimat tanya atau interrogatif yang ditujukan untuk mengajukan pertanyaan. Coba Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan satu contoh penggunaan tanda titik disertai dengan intonasinya ya. Karena titik ini intonasinya datar, maka kalian mencontohkannya dengan intonasi datar. Silahkan. Sebenarnya kalau kita bisa offline mungkin bisa asik ya ini materi ini. Namun karena offline jadi ayo kita bawa asik aja anak-anak. Ada yang bisa mencontohkan tanda titik? Baik, silakan. Dia pergi ke selatan. Betul sekali. Dia pergi ke selatan. Itu tujuannya menggunakan tanda titik itu untuk apa, Mbak? Memberikan informasi. Ya, betul sekali. Karena tanda titik itu memang memberitahukan informasi bahwa dia itu sedang pergi ke selatan. Begitu ya, Mbak. Terima kasih. Bagus sekali. Selanjutnya, ada yang ingin memberikan contoh tanda seru? Tanda seru ini menggunakan intonasi naik. Oke, silakan, Mbak. Misalnya, tutup pintu itu sekarang.
Seperti itu, Bu. Tutup pintu itu sekarang ya, menggunakan intonasi naik ya tadi Mbak. Udah betul sekali bahwa itu merupakan kalimat perintah sehingga intonasinya itu harus naik, terkesan marah ya, padahal itu hanya menyuruh. Selanjutnya, ada yang bisa mencontohkan tanda tanya menggunakan intonasi naik juga, namun ini lebih soft ya, atau lebih lembut ungkapan intonasinya. Izin menjawab, Bu. Baik, silahkan. Contoh buat yang intonasi tanda tanya itu siapa yang telepon, seperti itu, Bu. Ya, siapa yang telepon, berarti itu tetap menggunakan intonasi naik, tapi tidak seru seperti tanda seru ya. Ya, Bu. Itu, baik, terima kasih ya Mbak. Itu merupakan contoh yang bagus sekali. Siapa yang telepon itu memberikan arti menanyakan sesuatu, siapa sih yang telepon itu. Baik, selanjutnya ke materi berikutnya. Materi jeda. Jeda ini berfungsi, tadi sudah dijelaskan juga dengan teman-temannya. Teman tadi yang menjelaskan tentang jeda, namun masih sangat singkat. Ibu berjelas ya, bahwa jeda itu berfungsi untuk penanda batas kalimat, juga memotong satu kalimat yang panjang, betul sekali. Menjadi dua kalimat itu tidak terlalu panjang, karena apa? Jika jeda digunakan untuk memperjelas kalimat itu dalam pelafalan juga berguna untuk memahami makna kata yang tepat. Jika kalimat itu terlalu panjang, maka kita tidak tahu ini tuh berhenti kalimatnya itu di mana. Nanti malah terkesan ambigu gitu. Jika dalam suatu kalimat tidak ada jedanya, maka kalimat itu terkesan ambigu dan bermakna ganda. Nah, betul sekali. Ibu cuman menekankan bahwa jeda itu sebagai penanda dan juga pemotong kalimat. Misalnya ada jeda kata gimana ya? Aku sudah tidur, titik. Aku sudah tidur, koma. Tapi ayah belum tidur. Nah, itu merupakan fungsi dari jeda, yaitu menandakan batas kalimat. Oh, aku sedang tidur, itu dijeda dengan tanda koma, seperti itu. Coba kalian fokus ke poin 1 ini. Ayah Dino pergi ke Surabaya ini. Menurut kalian, kalimat ini sudah efektif atau belum? Belum, Bu. Belum ya. Kenapa kok kalimat ini belum efektif? Karena belum ada tanda bacanya. Belum ada tanda bacanya. Jadi terkesan ambigu gitu ya, Mbak? Iya. Coba kalau kita lihat lagi. Di poin yang kedua ini sudah ada tanda bacanya. Ibu berikan pelafalan yang tepat ya. Ayah Dino pergi ke Surabaya 2 minggu yang lalu. Titik. Waktu itu wabah corona belum memasuki Indonesia. Nah, coba kalau membacakan di opsi 1 ya. Ayah Dino pergi ke Surabaya. Nah, ini kalau misal ini berhentinya di sini kan nanti maknanya jadi berbeda seperti itu. Ayah Dino pergi ke Surabaya 2 minggu yang lalu sebelum wabah corona memasuki Indonesia. Ini membuat makna yang ambigu seperti itu. Jadi jeda ini berfungsi ya, sangat penting dalam pelafalan maupun dalam penulisan. Selanjutnya adalah irama. Apa sih irama itu? Nah, tadi teman Anda sudah menjelaskan apa itu irama. Irama adalah berkaitan dengan panjang pendeknya pengucapan dan tekanan pada pelafalan atau pembicaraan. Selain itu, irama berkaitan dengan tempo bicara yang ditentukan oleh suasana hati si pembaca atau pembicara. Contoh berbicara cepat biasanya dikaitkan dengan situasi hati yang senang, serius, riang, bahkan marah. Tempo bicara yang lambat biasanya dikaitkan dengan suasana hati yang menyampaikan suatu hal yang penting dan rahasia. Kemudian tempo bicara yang patah-patah biasanya dikaitkan dengan suasana hati yang gugup. Coba Ibu contohkan tempo bicara biasa. Itu biasanya suatu hal yang penting dan rahasia. Misalnya gini, tadi aku bertemu dengan Bapak dosen,
Kemudian beliau mengatakan bahwa kita harus mengerjakan tugas ini dengan diberi tenggat waktu nanti malam. Nah, ini adalah suatu hal yang penting, walaupun tidak rahasia, namun ini penting, sehingga mereka menggunakan nada bicara yang biasa, tidak cepat dan tidak juga patah-patah. Misalnya lagi, tempo bicara yang patah-patah atau gugup. Gini, halo teman-teman, maaf, aku telepon ya, telepon panggilan grup ini, karena aku bingung, teman kita kecelakaan di bla 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 bla. Nah, gitu, menggunakan tempo bicara patah-patah, dikaitkan dengan suasana hati yang gugup, khawatir, dan lain-lain. Selanjutnya ini, tempo bicara dengan berbicara cepat ya, yang menandakan senang, serius, riang, bahkan marah. Nah, coba ada yang bisa mencontohkan tempo bicara cepat. Silakan, mau suasana senang, serius, riang, atau marah. Ada yang bisa? Saya mencoba menjawab, Bu. Silakan, Mas. Jadi contohnya itu kayak, kamu itu sudah dibilang kalau main jangan sampai malam, bandel banget. Kemana aja tadi? Mengapa tidak mengabari? Itu menjelaskan apa ya, kalimat yang situasi hati yang senang, serius, atau apa? Serius, lebih ke emosi, Bu. Marah ya, iya betul sekali, tepat sekali Mas. Terima kasih. Nah, itu adalah tempo bicara yang cepat, menandakan situasi yang marah. Bisa juga dengan menandakan situasi yang senang. Contohnya gimana? Halo teman-teman, alhamdulillah aku ingin menang juara debat. Nah, mungkin seperti itu ya contohnya. Udah paham ya materi teori, bukan materi, pengertian dari intonasi, jeda, irama, beserta contohnya, atau ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu beralih ke kuis? Belum, Bu. Belum ya. Kalau penjelasan Ibu terlalu cepat atau terlalu lambat, mungkin anak-anak bisa menegur Ibu, biar ini juga bisa menjadi evaluasi Ibu, dan agar pembelajaran ini juga lebih nyaman ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke kuis. Oke, baik. Ibu bacakan soalnya, nanti langsung menjawab aja, langsung open mic ya. Tanda baca bisa digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bentuk tertulis. Lalu jika penggunaan lisan bagaimana? Ayo, ada yang bisa nggak? Yang A, Bu. Baik, betul siapa? Siapa ya? Oh, memberi namanya ya, karena Ibu lagi share screen. Siapa? Siska. Salsabila. Oh ya, Salsabila. Baik, Mbak Salsabila menjawab A ya. Coba kita lihat teman-teman, apakah benar jawaban dari Mbak Salsabila? Tanda baca bisa digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bentuk tertulis. Lalu, jika penggunaan lisan bagaimana? Berarti tanda baca menggunakan, bukan tanda baca, maksudnya penggunaan intonasinya itu menggunakan tekanan, gestur, ekspresi, intonasi, irama, dan nada. Coba kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali Mbak Salsabila. Terima kasih ya. Selanjutnya, ayo teman-teman yang lain. Nah, ini mudah ini. Tadi sudah kita singgung. Apa sih pengertian jeda, fungsinya, beserta contohnya. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, siapa Mbak? Siapa namanya? Nursita. Baik, Mbak Nursita, apa jawabannya? C, semua jawaban benar. Betul. Coba kita lihat ya. A, B, atau C? C ya, jawaban dari Mbak Nursita. Coba kita lihat. Ya, betul sekali Mbak Nursita. Karena apa? Fungsi jeda itu
selain sebagai penanda batas kalimat, pemotong kalimat yang panjang juga berguna untuk memperjelas kalimat dan menangkap makna yang tepat agar seperti PPT sebelumnya, slide sebelumnya itu menjelaskan bahwa jeda itu berfungsi agar kalimat itu tidak ambigu atau dalam artian lain dapat memperjelas kalimat. Tepat sekali. Terima kasih Mbak Nursita ya tadi. Iya, Bu. Baik, selanjutnya. Baik, untuk nomor 3, tanda baca yang tepat jika kita memberitahu seseorang dalam keadaan marah karena ada kesalahan suatu hal yang sangat penting. Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah dicontohkan oleh teman kalian. Kalau marah itu menggunakan tanda apa sih? Intonasinya apa seperti itu? Tanda seru, Bu. Ya, coba kita lihat ya. Ini Mbak siapa? Nursita. Baik, Mbak Nursita. Ya, betul sekali. Kenapa kok tanda seru? Nah, di sini dijelaskan ya. Tanda seru itu tadi menjelaskan kalimat menyuruh, namun juga ketika orang marah itu sebaiknya menggunakan tanda seru. Jika orang marah menggunakan tanda titik itu hanya memberitahukan informasi, sedangkan cara mengekspresikannya itu menggunakan tanda seru. Seperti itu ya. Selanjutnya, terima kasih ya Mbak Nursita. Baik, untuk nomor 4. Ini yang belum bisa mencoba menjawab ya. Kita dapat memahami suasana hati seseorang dengan mendengarkan apanya? Melodinya, gesturnya, atau temponya. Coba kita garis bawahi soalnya, mendengarkan. Izin menjawab, Bu. Baik, silakan. Mbak siapa? Mita. Baik, Mbak Mita, silakan. Yang C. Yang C, tempo ya, jawaban dari Mbak Mita. Coba kita lihat, teman-teman. Betul sekali. Mengapa tempo? Bukan gestur. Sebenarnya gestur ini juga bisa berguna untuk memahami suasana hati seseorang. Namun pertanyaannya adalah dengan mendengarkan. Berarti jawabannya adalah tempo. Benar sekali. Terima kasih Mbak Mita. Selanjutnya soal yang terakhir yuk. Ini siapa yang mau menabung poin untuk nilai UAS? Salah tidak apa-apa, tetap Ibu beri nilai. Baik, untuk nomor 5, unsur gramatikal dalam mengucapkan kalimat dengan jelas, lancar, bernalar, dan wajar biasanya disampaikan dalam kondisi apa? Sadar, tersirat, atau semua benar? Yang C, Bu. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Ini Mas siapa ya namanya? Saftiko, Bu. Baik, jawaban dari Mas Saftiko adalah C. Semua jawaban benar. Coba kita lihat. Ya, betul sekali. Semua jawaban benar. Karena tadi sudah Ibu ulas di waktu memperlihatkan KD ya, bahwa KD tersebut dengan mengucapkan kalimat jelas, lancar, bernalar, dan wajar itu digunakan dengan kita itu harus sadar, kondisi tubuh kita itu sadar, walaupun kita dalam mengucapkan kalimatnya itu tersirat maupun tersurat. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu tutup materinya, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada yang ingin ditanyakan ya. Baik. Selanjutnya, baik di halaman 6 ini, ada contoh dialog yang diperankan oleh Sasa dan juga Siska. Di sini ada yang ingin memerankan menjadi Sasa? Saya, Bu. Baik, Mbak siapa namanya? Mbak Mita ya? Iya, Bu. Baik, Mbak Mita menjadi Sasa, dan yang menjadi Siska mau siapa? Saya, Bu. Mbak siapa namanya? Nursita. Baik, Mbak Nursita menjadi Siska dan Mbak Mita menjadi Sasa. Ingat ya, teman-teman, ini harus
ini ada tulisannya berbicara dengan tempo, interjeksi dan cepat. Nah, ini harus kalian pahami, udah dipahami kan kemarin kemana perginya Dion dan Nia. Coba ini pahami, kemudian gunakan intonasi, jeda, dan irama yang tepat. Oke, silahkan Mbak Mita dan Mbak Nursita, monggo. Kemana perginya Dion dan Nia? Aku tidak tahu, mereka datang hanya membawa masalah. Padahal mereka tahu Radit sedang sakit dan tidak boleh stres. Radit sakit. Radit sakit apa? Di mana Radit sekarang? Apakah Radit sudah dibawa ke dokter? Radit demam, dia di rumah sakit saat ini. Hanya demam dibawa ke rumah sakit. Kamu membohongiku. Tidak sah, aku berbicara dengan lantang. Benar, aku tidak membohongimu, Sah. Jujur, Siska. Radit sakit apa? Sekarang di rumah sakit mana? Radit menderita penyakit kanker pembuluh darah. Oke, terima kasih Mbak Mita dan Mbak Nursita. Ya Allah, bagus sekali ya kalian sudah mempelajarinya ya di rumah. Mungkin itu adalah cuplikan dialog yang menjelaskan terkait intonasi, jeda, dan iramanya juga sudah dipraktikkan dengan baik dengan teman Anda ya Mbak Mita dan Mbak Nursita. Terima kasih banyak sudah membantu Ibu dalam menjelaskan ini loh, kalimat yang memang tepat digunakan intonasi naik. Atau ini loh, kalau menggunakan jeda ada tanda baca koma, ini di jeda kalimatnya sudah benar sekali. Terima kasih Mbak Nursita dan Mbak Mita dan teman-teman yang lainnya terkait pelafalan dialog drama itu ya. Nah, Ibu simpulkan pada pertemuan kali ini terkait materi drama, cara mengucapkan kalimat dengan jelas, lancar, bernalar, dan wajar itu harus memperhatikan intonasi, jeda, dan irama, di mana intonasi kalimat yang dilisankan menuntut kejelasan dan kelancaran, kalimat yang diungkapkan adalah kalimat yang dapat dipahami, dapat dimengerti oleh mitra bicara. Pengucapan kalimat juga harus berdasarkan pada intonasi, irama, dan jeda yang tepat. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada suatu kalimat, kemudian jeda berfungsi sebagai penanda batas kalimat dan pemotong kalimat yang panjang agar kalimat tersebut tidak ambigu. Kemudian irama itu berkaitan dengan panjang pendeknya pelafalan pada tempo. Nah, kemudian drama yang sudah dialognya sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian, drama ini adalah genre sastra yang memiliki kekhasan yang di dalamnya terdapat pementasan yang membutuhkan pengucapan kalimat yang jelas, lancar, bernalar, dan wajar. Sudah, mungkin ini adalah penugasan. Ini contoh apa ya? Ini gambar apa ini? Poster, Bu. Nah, betul sekali. Ini adalah gambar poster. Tujuan Ibu memperlihatkan anak-anak gambar poster ini adalah bukan untuk men-screenshot terus menuliskan isi poster itu dalam catatan kalian. Itu apa ya, kurang generasi milenial sekali ya sepertinya. Untuk penugasannya adalah anak-anak harus membuat poster, yaitu berkaitan dengan materi tadi yang sudah Ibu paparkan seperti ini, hampir sama seperti ini. Ini adalah pengertian singkat, intonasi adalah tinggi rendahnya nada, jeda adalah penanda potong dan memotong batas kalimat, irama adalah pengulangan bunyi yang berkaitan dengan kecepatannya. Nah, tugas kalian adalah membuat poster, namun berbeda dengan poster ini. Bukan beda desainnya saja, namun isiannya juga berbeda. Kalian tetap membuat intonasi, jeda, irama, dan tempo, namun pengertiannya itu menggunakan definisi dari ahli. Misal dari ahli A menjelaskan terkait intonasi adalah apa, seperti itu ya. Jadi dikasih tulisan tinggi rendahnya nada, dikutip dari ahli siapa, seperti itu. Nanti dikasih contoh di bawahnya. Contoh intonasi yang tepat itu seperti apa? Misalnya tadi intonasi titik itu dikasih kalimat
menggunakan intonasi titik, kemudian di dalam kurung adalah menginformasikan terkait hal apa, seperti itu. Jadi posternya ini cukup simpel saja, carilah definisi dari ahli yang menurut kalian tidak terlalu panjang kalimatnya. Paham? Paham, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan? Itu tugasnya dikumpulin kapan ya, Bu? Terus mengumpulkannya itu di mana? Baik, untuk penugasannya itu dikumpulkan berapa ya? 1 hari sebelum jam mata pelajaran Ibu. Jadi sudah dikumpulkan ya. Dikumpulkannya di mana? Kalian sudah memiliki Instagram kelas atau belum ya? Ada, Bu. Baik, nanti dikumpulkan di-upload ya, diunggah di Instagram kelas, kemudian tag IG Ibu ya, biar terbaca. Jangan lupa hashtagnya disamakan. Baik, sudah paham semua? Paham. Ini sepertinya Ibu terkendala jaringan ya, jadi harus off cam. Sebelum Ibu tutup room Google Meet ini, tadi Ibu juga sudah mencatat sih, screenshot juga siapa peserta yang hadir. Namun alangkah lebih baiknya jika kita juga presensi melalui tautan Google Form yang udah Ibu kirim melalui chat di Google Meet ini ya. Jangan lupa isi presentasinya paling lambat pukul 10.15. Teman-temannya diberitahu ya yang belum presensi. Mungkin ini terlempar karena sinyal. Paham ya? Terima kasih. Baik, Ibu tutup pada pembelajaran pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, walaupun kita hanya bisa bertatap maya seperti ini. Semoga Ibu harap ketika kita berpapasan, kalian bisa menyapa Ibu dan Ibu bisa menyapa kalian. Karena banyak murid ya ini, jadi Ibu tidak hafal muka satu persatu, jadi tetaplah kita saling sapa menyapa, atau bahasa Jawanya itu sapu aruh ya. Nah, selanjutnya tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, dan protokol kesehatannya itu tetap dijaga. Walaupun ini sudah mau Natal dan Tahun Baru, mungkin liburannya bisa diundur terlebih dahulu karena ini konon katanya akan diadakan PPKM atau kesehatan tetap harus dijaga. Seperti itu ya anak-anak. Ibu tutup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.